Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat pada hari Minggu 24 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat GKI Pantangan Pinang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang baru pertama kali beribadah maupun anggota jemaat GKI yang beribadah pada hari ini. Sampai bertemu pada ibadah yang akan datang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Pantangan Pinang agar dapat dilayani dan seterusnya dapat menghubungi majelis jemaat. Jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan gereja, dipersilakan menghubungi majelis jemaat atau TU gereja atau langsung menghubungi kontak person yang tersedia pada lembaran berita jemaat. Majelis yang bertugas pelayanan ibadah Minggu 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Minggu 31 Desember 2023 pada jam 9 atau ibadah minggu depan dilaksanakan hanya satu sesi saja. Khotbah oleh Pendeta Riko Rizky STK, liturgos Diakon Benyamin Nonain Esket, pendamping Penetua Magdalena SPD, berita jemaat Penetua Magdalius SH, organis Penetua Roni Saron MPDK, singer Ibu Irina M. Siregar, operator LCD Diakon Togar Tosoid Esos, persembahan Penetua Andi Guru SE, Diakon Yusuf Pasiki, Diakon Veronica Etapuli, dan Diakon Asteria Ibu. Liturgi bentuk yang kelima, stola warna putih, nas bacaan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang 18. Nas khotbah 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kemudian majelis jemaat yang bertugas, majelis dan warga jemaat yang bertugas pelayanan pada ibadah hari raya gerejawi di jemaat GKI Pantangan Pinang dari perayaan nanti sampai tahun baru akan saya bacakan di sini. Yang pertama, perayaan malam Natal pada nanti malam Minggu 24 Desember 2023 jam 17.00 atau jam 5 sore, liturgos oleh Penetua Cornelia, pengkhotbah Pendeta Reoni Septiania, pendamping Penetua Proles Abu, doa Natal Ibu Eti Artati, pembacaan kitab Ibu Fajar Tulistiwa, Bapak Arnold Sarendeng, singer Ibu Erina M. Siregar dan Penetua Rosmaida Siburian, pemain musik Penetua Roni Saron, operator LCD Diakon Trianto, pembawa lilin Natal Saudari Desia Galilea Dai Java, persembahan Penetua Andi Gulu, Diakon Togar Tosoid, Diakon Veronica Etapuli, dan Diakon Asteria Ibu. Penerima tamu Bapak Magdalius, Bapak Elius, Bapak John Kapatete, Bapak Hendra Roni, dan majelis jemaat. Penyalaan lilin Natal yang pertama Pendeta Riko Rizky, Ketua Majelis Jemaat. Yang kedua Bapak Hendrikson, Ketua Panitia Natal. Yang ketiga Ibu Desi Triana. Yang keempat Saudari Miseli. Yang kelima Ibu Edarwati, pengurus SPP. Yang keenam Bapak Martin Sama, pengurus SPP. Yang ketujuh Ibu Dr. Ana Lili Balan Kanuela, mewakili jemaat. Kemudian yang kedua, petugas yang kedua atau pas perayaan Natal yang pertama, Senin 25 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat,
liturgos Penetua Mardarius, pengkhotbah Pendeta Riko Rizky, pendamping Penetua Martin Sama, warta jemaat Diakon Veronica Tahuli, singer Penetua Rosmeda Siburian, pemain musik Penetua Roni Saron, operator presidi Diakon Togar Tasoik, persembahan Penetua Bina Lantik, Penetua Magdalena, Diakon Yusuf Pasinggi, dan Diakon Juli. Ibadah Natal yang kedua pada hari Selasa 26 Desember 2023 jam 9 dilaksanakan baptisan kudus. Ya, jadi pada hari Selasa nanti tanggal 26 Desember 2023 ada dilaksanakan baptisan kudus. Liturgos Penetua Prolis Aku, pengkhotbah Pendeta Leoni Septeria, pendamping Penetua Andi Ulu, singer Ibu Erina M. Siregar, pemain musik Penetua Roni Saron, operator presidi Diakon Hendrikson, persembahan Penetua Magdalena, Penetua Magdalius, Diakon Rianto, dan Diakon Juli. Kemudian yang keempat, ibadah perayaan tutup tahun pada hari Minggu 31 Desember 2023 dilaksanakan pada jam 5 sore atau 17.00 dengan para petugas. Dan di sini dilaksanakan ada perjamuan kudus. Ada dilaksanakan perjamuan kudus ya pada Minggu 31 Desember 2023 pada jam 17.00 atau jam 5 sore dengan para petugas liturgos Penetua Andi Ulu, pengkhotbah Pendeta Riko Rizky, pendamping Penetua Bina Lantik, singer Ibu Erina Siregar, pemain musik Penetua Roni Saron, operator presidi Diakon Herianto, persembahan dan pembawa hosting Penetua Magdarius, Diakon Togar Tasoik, Penetua Nova Aurelia, dan Penetua Martin Sama. Selanjutnya untuk ibadah tahun baru Senin 1 Januari 2024 jam 9 dengan para petugas liturgos Diakon Yusuf Pasinggi, pengkhotbah Pendeta Leoni Septeria, pendamping Penetua Magdalena, organis Penetua Roni Saron, singer Ibu Irina M. Siregar, operator presidi Diakon Togar Tasoik Esos, persembahan Penetua Bina Lantik, Diakon Juli, Diakon Istri Ibu, dan Diakon Veronica Etapuli. Kemudian statistik kehadiran anggota jemaat pada ibadah Minggu 17 Desember 2023 untuk sesi yang pertama berjumlah 51 orang. Kemudian untuk sesi yang kedua pada Minggu 17 Desember 2023 berjumlah 172 orang. Yang selanjutnya, guna mendukung kegiatan pembangunan dan program majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan bulanan, amplop ucapan syukur untuk gereja, amplop perpuluhan, dan amplop ucapan syukur ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Amplop tersebut tersedia di depan pintu masuk gereja. Dimohon kepada seluruh anggota jemaat untuk dapat mengambil dan mengisinya. Kemudian yang selanjutnya, majelis jemaat serta warga jemaat DKI Patalangan Minong mengucapkan selamat berbahagia dan selamat panjang umur kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam bulan dan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adapun jemaat yang berulang tahun kelahiran tanggal 24 Desember 2023 sampai 30 Desember adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudari Akila Deborah, kepala keluarga Pak Lugito Sari. Yang selanjutnya Ibu Natalia, kepala keluarga Pak Seprianus. Selanjutnya Ibu Sola Gracia, kepala keluarga Nikolaus
ke-28 sampai 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasangan keluarga Prolis Abu, pasangan keluarga Bapak Prolis Abu dengan Ibu Rayuwati, ulang tahun pernikahan yang ke-19 tahun. Kemudian pasangan keluarga Bapak Henry Simamora SHMH dengan Ibu Tiarma Damani, ulang tahun pernikahan yang ke-20 tahun. Kemudian laporan penerimaan kolekte untuk kas jemaat pada ibadah Minggu 17 Desember sampai dengan 23 Desember adalah sebagai berikut. Untuk total penerimaan kas jemaat berjumlah Rp4.464.000. Saldo kas jemaat berjumlah Rp4.464.000. Laporan penerimaan kas transitoris ibadah Minggu 17 Desember sampai dengan 23 Desember 2023, total penerimaan transitoris berjumlah Rp1.234.000. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan dari seluruh warga jemaat guna mendukung kegiatan pembangunan dan program majelis jemaat. Dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, dapat mengklarifikasi ke majelis jemaat jikalau persembahan tidak termuat atau salah ketik dalam warta keuangan minggu ini. Terima kasih. Almanak Nas GKI dapat Bapak Ibu lihat pada lembaran berita jemaat atau di Almanasna. Kemudian berita tambahan diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah keluarga serta ibadah kategorial terakhir sampai bulan November 2023. Mengingat awal Desember sudah memasuki perayaan Natal kategorial dan ibadah Natal umum tahun 2023. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat yang akan meminta pelayanan ibadah keluarga dan ucapan syukur dapat menghubungi majelis jemaat untuk dijadwalkan ibadahnya. Kemudian yang kedua, diberitahukan kepada Bapak Ibu yang telah mendaftarkan putra-putrinya untuk dibaptis setelah ibadah minggu ini, mohon untuk bertahan karena akan diadakan pertemuan dengan pendeta untuk dilaksanakan katekisasi atau pembekalan untuk orang tua sekaligus dilaksanakan gladi. Ya, jadi ini memberitahukan kepada Bapak Ibu yang telah mendaftarkan putra-putrinya ya. Adapun daftar nama yang telah mendaftarkan untuk dibaptis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arabella Damian Theodora, anak dari pasangan Bapak Damian Selamat dan Ibu Widya. Yang kedua, Arus Alfa Akdana, anak pasangan Bapak Erwin Saputra dan Ibu Alosi Tasawif. Yang ketiga, Aisyah Giraya, anak pasangan Bapak Stesian Erdian dan Ibu Rinka. Yang keempat, Gevariel Alvarez Tahir Junior, anak pasangan Bapak Herianto dan Ibu Mantasari Sinarsi. Yang kelima, Emanuela Sipana Sirigoringo, anak pasangan Bapak Rusli Aldi Sirigoringo dan Ibu Margareta. Yang keenam, Bekia Skila Alfiksi, anak pasangan Bapak Albino dan Ibu Luciana. Yang ketujuh, Benedict Arfan Sirigoringo, anak pasangan Bapak Sirigoringo juga dengan Ibu Margareta. Yang selanjutnya, Yohana Alexandra Kayona Rahman Ramfan, anak pasangan Bapak Diki Irwanto dan Ibu Juneti. Yang kesembilan, Benedikta Arfan Sirigoringo, anak Pak Sirigoringo juga dengan Ibu Margareta. Yang ke-10, Clarissa Octavia Naikaho, anak pasangan Bapak Octavia Naikaho dan Ibu Francisca Adelia, anak dari pasangan Bapak Octavia Naikaho dan Ibu Francisca Adelia. Yang ke-11, Evelyn Melsa Sirigoringo, anak pasangan Bapak Rusli Sirigoringo dengan Ibu Margareta juga. Yang ke-12, Dean Cedric, anak pasangan Bapak Dolores dan Ibu Desi Briana. Yang ke-13, Gracia Delpi Octavioneta, pasangan keluarga Apri Octavianus dan Ibu Ilas Desi Sylvia. Selanjutnya, berita Natal. Tema Natal PGI KWI tahun 2023
sejahtera di bumi. Kemudian ibadah perayaan Natal tadi sudah saya bacakan. Bisa Bapak Ibu lihat di lembaran berita jemaat. Demikianlah berita jemaat kita pada hari Minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan mengambil saat teduh kita. Saat teduh kita selesai. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Nas pembimbing bagi kita ya saat ini dari Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian dengan judul perikop doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu
Kristus Engkau berdoa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamatnya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa oleh karena kesalahan dan kejahatan kami. Sepatutnya kami menerima hukuman, namun kami yakin pada sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami mohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas.
nyanyi dari hidup jemaat nomor 40 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" "Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
bersama-sama. Sejak dulu angkat hati-hati atas umat Israel, aku mengajarkan keamanan kepadamu dan kepada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Baik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yusuf dari SDN. Kami persilakan. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, kita perjanjian baru, Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 hingga 38, jadi nas dalam pemberitaan firman Tuhan kita dalam kesempatan Minggu Advent yang keempat pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat merenungkan tentang kebenaran firman yang kita berdoa. Kembali pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang dalam penyembahan kami ya Tuhan, dalam peribadatan kami pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan kepadamu, Engkau yang boleh senantiasa boleh menyertai memberkati kami. Terkhusus jika sebentar lagi bersama kami akan membaca juga merenungkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang boleh mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau yang boleh memenuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga hikmat yang berasal daripada Tuhan itu pula lah yang membuka akal pikir kami, membuat kami mampu untuk menerima, mengerti, memahami, dan tentunya juga boleh menyatakan firman Tuhan di dalam keseharian kehidupan kami, sehingga kami dapat senantiasa berpedoman dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Untuk dapat memahami firman-Mu itu bukan hal yang mudah untuk dapat kami lakukan ya Tuhan, tapi kami percaya dalam pertolongan Tuhan kami akan dimampukan. Kiranya Tuhan juga Engkau yang boleh mengampuni melayakkan kami atas setiap dosa dan salah kami, agar kami dapat menerima firman ini dengan baik di dalam setiap keberadaan hati, pikiran, kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38. Kembali saya meminta kita semua bisa membacakan firman ini secara bergantian. Saya akan bacakan setiap ayat genap dan silakan jemaat membacakan setiap ayatnya yang ganjil bagi kita. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Kita mulai. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?"
berlalu, tetapi sabda Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita? Sudah sibuk semua? Ya, ibu-ibu tersenyum. Rata-rata yang sudah sibuk memikirkan persiapan untuk Natal yang akan kita laksanakan pada besok hari. Ada yang membuat makanan, ada yang membuat kue, ada yang mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk sukacita kita, karena kita akan bersama merayakan Natal. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Berikut firman Tuhan kita pada saat ini berkisahkan tentang kunjungan daripada malaikat Tuhan, yakni malaikat Gabriel, ke sebuah kota kecil di Galilea, yakni bernama Nazaret, kepada Maria yang diperkenalkan di dalam firman Tuhan kita pada saat ini sebagai perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tujuan daripada kunjungan malaikat Gabriel ini adalah untuk menyampaikan sebuah berita besar tentang keterpilihan Maria menjadi perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki yang namanya sudah ditentukan, yakni Yesus. Anak ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kepadanya akan dikaruniai tahta Daud, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Hal itu didahului, apabila kita perhatikan dalam firman ini, didahului dengan penyampaian salam dari malaikat Gabriel. Kunjungan yang membuat Maria, apabila kita perhatikan dalam firman Tuhan kita pada saat ini, menjadi bingung. Ia menjadi bertanya-tanya untuk apa kedatangan daripada malaikat Gabriel itu. Tetapi kemudian Maria ditenangkan dengan ucapan Gabriel, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Ya, meskipun sudah diterangkan, Maria tetap saja dibuat bingung dengan berita tentang lahirnya seorang anak laki-laki melalui rahimnya. Hal ini wajar terjadi Bapak Ibu jemaat sekalian, karena pada saat itu apabila kita perhatikan dalam firman Tuhan kita, Maria adalah perempuan yang belum bersuami. Memang ia sudah bertunangan, tetapi pertunangan kali itu masih hanya menunjukkan kepada di dalam keberadaannya telah melaksanakan upacara tertentu di mana kedua belah pihak sudah memberikan hadiah-hadiah perkawinan. Tetapi masih ada batasan dalam pertunangan. Di dalam pertunangan, hubungan layaknya pasangan suami istri, hubungan seksual itu tidak diperkenankan terjadi. Apabila itu dilakukan, apabila hal itu terjadi, perempuan yang bertunangan kedapatan melakukan tindakan asusila, ia akan mendapatkan sanksi dalam keberadaannya. Sanksinya ialah bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 22 ayat yang ke-23 hingga 24. Ia akan dilempari batu, ia akan dirajam dengan batu sampai ia mati. Ini adalah sanksi yang akan diterima bagi orang yang melanggar hukum Yahudi pada saat itu, melanggar hukum daripada pertunangan pada saat itu. Karena itu sungguh wajar apabila sangat wajar apabila Maria kebingungan sehingga berkata dalam firman Tuhan kita, bagaimana mungkin hal itu terjadi. Dari dalam keberadaan ia terima di dalam keberadaannya pada saat itu. Lalu di tengah kebingungan dan kepanikan Maria, Gabriel kembali menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak. Apa yang terjadi kemudian? Hal yang menarik terjadi di sini, di mana di dalam
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawaban yang mau menunjukkan bahwa Maria mau tunduk, mau berserah diri terhadap rencana, terhadap kehendak daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria mau mempercayai keberadaannya pada saat itu, bahwa apa yang ditetapkan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang indah baginya. Di dalam keberadaan kita yang boleh merenungkan firman Tuhan pada saat ini, daripada Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga 38 ini, kisah hidup daripada Maria yang taat dan berserah diri kepada kehendak Allah, seharusnya ini juga menjadi inspirasi di dalam keberadaan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Jadi dalam keberadaan menyatakan ketaatan, ketundukan, melakukan kehendak Allah, kembali lagi dalam kesadaran kita mengakui bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Kadang-kala ketaatan harus berbenturan dengan kemustahilan. Kadang-kala ketaatan harus berbenturan dengan kesulitan, dengan kesukaran di dalam keberadaan kita. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berkorban, kita harus membayar mahal. Kita pun harus keluar daripada zona yang aman, yang nyaman. Dalam pemahaman kita sebagai manusia di dalam keberadaan kita, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan tulus di dalam keberadaan kita. Tetapi percayalah, Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan tidak pernah salah. Dan kembali lagi seperti apa yang disampaikan daripada malaikat Gabriel dalam firman Tuhan kita pada saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sebagai umatnya yang boleh ada di dunia ini. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat, mari bersama saya mengajak kita pada saat ini dalam kesempatan minggu Advent yang keempat ini, dalam kesempatan pra menuju Natal yang boleh kita rayakan pada esok hari. Sebelum itu terjadi, mari bersama kita memiliki kerinduan di dalam keberadaan kita. Mari kita jadikan momen ini untuk membuka diri, ya, untuk juga boleh siap taat dalam kehendak daripada Tuhan, siap tunduk dalam rencana Tuhan di dalam keberadaan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Maria, mari kita juga meyakini di dalam keberadaan kita bahwa Allah punya rencana yang indah boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya kita diberkati oleh firman-Nya. Kita ambil satu sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah bersama merenungkan sebagian akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan benar kami resapi, sehingga sebagai orang percaya pada saat ini, kami pun dapat meneladani pribadi daripada Maria dalam ketundukan, dalam ketaatan pada rencana, pada kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya ya Tuhan, setiap hal yang boleh Tuhan tetapkan itu adalah bagian terbaik di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Pakai kehidupan kami sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang senantiasa menuntun kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengkirakan pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya pada Bapa yang Esa, Bapa dan Budi, dan pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi dunia yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami serahkan persembahan syukur kami sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan dilakukan, kita bernyanyi dari judul jemaat nomor 292, Tabur Indah. Amin.
mau ditanyakan. Pada bait yang kedua Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus yang memberkati.